Assalamualaikum. Sebelumnya kita akan membahas materi tentang konseling individual. Apakah saudari sudah siap untuk menjelaskan materinya? Waalaikumsalam. Iya, siap. Saya akan menjelaskan materi tentang konseling individual. Yang pertama adalah pengertian konseling individual. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Tujuan umum konseling individual adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali mindset sosialnya. Secara umum, proses konseling individual dibagi atas 3 tahapan, yakni tahapan awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga konseli berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. B. Tahap pertengahan atau tahap kerja. Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah klien, bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. C. Tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, dan adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Tahap dalam konseling individual adalah yang pertama, tahap pengantaran. Tahapan pertama ini dimulai sejak awal interaksi antara konselor dan subjek sasaran layanan atau kegiatan pendukung khususnya berkenaan. 2. Tahap penjajakan. Tahap ini pertama-tama dimaksudkan untuk mengetahui efek pengantaran terhadap diri subjek sasaran layanan atau pendukung. 3. Tahap penafsiran. Tahap ketiga ini pada dasarnya adalah memberikan makna secara lebih jauh, bahkan melakukan kajian mendalam terhadap informasi dan data yang dihasilkan dalam tahap penjajakan. 4. Tahap pembinaan. Pada tahap keempat ditekankan pembinaan apa yang perlu dikembangkan pada diri sasaran, layanan terarah pada peran nyata yang perlu dilaksanakan oleh subjek tersebut terkait dengan permasalahan. 5. Penilaian. Tahap penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian hasil layanan, khususnya hasil pembinaan yang telah dilaksanakan melalui tahapan keempat. Yang selanjutnya adalah teknik konseling individual. Beberapa teknik dasar yang biasanya digunakan dalam konseling individual antara lain A. Attending atau perhatian. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif, sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. B. Opening atau pembukaan adalah keterampilan atau teknik untuk membuka
komunikasi dan hubungan konseling. C. Empati adalah suatu cara untuk menyatakan perasaan konselor terhadap permasalahan konseli. Konselor seperti merasakan terhadap apa yang dirasakan konseli. D. Restatement atau pengulangan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali pernyataan klien. Komponen konseling individual adalah konselor dan konseli. Dan yang terakhir adalah pendekatan dalam konseling individual, yakni yang pertama ada psikoanalitik, kedua psikologi individual, 3 client center, 4 behavioral, 5 rasional emotif, dan yang keenam ada realitas. Itulah materi tentang konseling individual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas penjelasan materi tentang konseling individual yang telah disampaikan oleh Anda. Sampai jumpa. Iya, baik, sama-sama. Sampai jumpa kembali.